mengalami terobosan keuangan ya. Sekali lagi ya, Shalom Bro and Sis semua ya. Hari ini ya saya rindu membagikan apa yang saya terima ya dari Tuhan mengenai mengalami terobosan keuangan. Bertahun-tahun saya ini mempelajari tentang keuangan ini ya. Saya rindu menjadikan uang yang bekerja untuk saya. Bukan ya, bukan saya bekerja untuk uang. Nah, banyak dari kita memang karena belum mengerti, seringkali eh, kitanya yang bekerja untuk uang. Nah, kita nanti akan mencapai ya tingkatan di mana kita menjadikan uang yang bekerja untuk saya, untuk kita. Nah, saya juga mempelajari ya kehidupan anak-anak Tuhan yang lain, di mana misalkan ada seorang anak Tuhan namanya si A ya, itu membeli Alkitab saja butuh pergumulan keuangan dan sering puasa dan makan hanya 2 hari sekali gara-gara keadaan keuangannya. Ya, wah ini sangat menderita ya dia ya. Nah, lalu si A ini mulai mempertanyakan ya kepada Tuhan, apakah Tuhan yang kaya memberi kehidupan seperti ini selalu berkekurangan? Walaupun setiap kali ada pergumulan suatu kebutuhan, Tuhan pasti menolong si A ini ya, menolongnya. Akhirnya ya, singkat kata, si A ini mempelajari firman Tuhan tentang kemakmuran, kekayaan, dan menemukan terobosan keuangan serta kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi banyak orang Kristen, apalagi yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, itu tuh saya melihat banyak kekurangan ya, walaupun Tuhan pasti menolong ya saat butuh menyekolahkan anak ya, dia berjuang untuk menyekolahkan anak, yang untuk kebutuhan-kebutuhan primer ya, itu sampai kadang-kadang eh, apa ada unsur minta belas kasihan orang untuk dapat menyekolahkan anaknya karena kekurangan keuangan. Nah, hari ini saya akan sharingkan ya hal-hal yang Tuhan singkapkan tentang terobosan keuangan ini ya. Dan saya juga bergumul ingin mempelajari tentang keuangan ini dari sejak tahun 2005 ya, 19 tahun yang lalu. Saya mempelajari tentang keuangan ini. Saya juga masuk ke bidang insurance ya. Tahun 2005 begitu saya masuk ke bidang insurance, saya mempelajari keuangan, saya mempelajari tentang asuransi, tentang trading, trading forex, dan mempelajari tentang saham, mempelajari banyak hal tentang keuangan dan juga eh, dituntun Tuhan untuk mempelajari tentang firman Tuhan ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan keuangan, kekayaan, kemakmuran. Dan ini saya sharingkan ya tentang hal yang Tuhan singkapkan sehingga kita menerima terobosan keuangan. Yang pertama adalah bersekutu ya, bersekutu atau bergaul intim fellowship dengan Tuhan. Jadi ada 7 hal ya yang saya ingin sharingkan. Dan yang pertama adalah bersekutu, bergaul intim dengan Tuhan. Nah, ini yang utama untuk mengalami terobosan keuangan adalah fellowship ya. Fellowship itu bergaul intim dengan Tuhan, berhubungan intim ya. Nah, ada namanya relationship, itu hubungan, ada namanya fellowship, yaitu hubungan intim ya. Nah, jadi kalau relationship itu hubungan, pada waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita lahir baru, hubungan kita udah diperdamaikan ya. Darah Yesus sudah memperdamaikan hubungan kita, sehingga kita punya hubungan langsung dengan Tuhan ya, dengan Bapa. Tidak ada penghalang hubungan lagi. Dosa sudah dihapuskan, segala penghalang-penghalang hubungan itu sudah dihancurkan, sudah disingkirkan, dan darah Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa, dengan Tuhan ya. Jadi kita sudah punya relationship di mana kita waktu percaya Yesus Kristus lahir baru kita menjadi anak, dia Tuhan kita adalah Bapa ya. Sudah ada hubungan Bapa anak ya, mempelai begitu ya, mempelai, dia mempelai kita
kita mempelai wanita begitu ya. Jadi relationship-nya sudah ada ya. Sejak kita lahir baru terima Yesus Kristus sudah ada relationship ya dengan Tuhan. Namun belum tentu ada fellowship ya. Belum tentu ada fellowship. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini, saya itu punya keponakan, punya relationship dengan keponakan saya. Jadi saya paman, dia keponakan. Dia anak dari kakak saya ya. Jadi eh, relationship-nya, hubungannya adalah saya paman, dia keponakan. Namun saya nggak tahu, nggak mengenal dia, dia sukanya apa, terus dia sukanya makan apa, terus suka main apa. Dia juga nggak mengenal saya. Kenapa? Karena saya tidak berfellowship, saya tidak berhubungan bergaul intim dengan keponakan saya. Itu baru sebatas relationship, hubungan. Hubungannya sudah ada, paman sama keponakan, tapi belum ada fellowship. Juga misalkan di keluarga-keluarga ada ayah punya anak, anak punya ayah. Hubungannya, relationship-nya ayah dan anak dan ayah. Tapi belum tentu punya fellowship. Banyak banyak ayah sibuk kerja, tidak mengenal anaknya ya, tidak berfellowship dengan anaknya begitu ya. Banyak anak tidak mengenal ayahnya. Jadi relationship-nya ada ayah dan anak, anak dan ayah, tapi fellowship-nya, bergaul intimnya itu belum belum dilakukan sering ya, sehingga tidak mengenal ayah dan anak itu tidak saling mengenal. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan bahwa Bapak itu setia ya. Bapak itu setia. Melalui dia, kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan. Ini bahasa Yunaninya koinonia ya. Bahasa Inggrisnya fellowship ya. Bahasa Yunaninya koinonia ya. Bahasa Inggrisnya fellowship. Bapak itu setia, melalui dia kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan fellowship dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi arti kata Yunani koinonia itu adalah persekutuan intim, hubungan intim, bergaul intim ya. Bergaul intim dengan Tuhan ya. Nah, ini seringkali eh, banyak orang Kristen hubungannya anak dan bapak sudah diperdamaikan, sudah ada hubungan relationship tapi kurang fellowship ya. Eh, Jarang sekali anak-anak Tuhan itu punya fellowship dalam arti menyediakan waktu hanya berdua saja, ya. Menyediakan waktu hanya berdua saja, begitu ya. Sukanya ngumpul rame-rame, yuk doa bersama, yuk persekutuan doa. Ya sibuknya yang rame-rame begitu ya. Sibuknya, wah pelayanan sana, pelayanan sini, rame-rame begitu ya. Pelayanan sana, pelayanan sini, sibuk sana sini. Ya, padahal yang penting itu, yang paling utama itu fellowship dengan Tuhan. Ada waktu berdua, ya. Ya waktu berdua hanya berdua dengan Tuhan saja. Walaupun misalkan saya itu berkeluarga, punya istri, tapi ada waktu berdua dengan Tuhan itu perlu ada waktu untuk berdua dengan Tuhan. Untuk kita hanya berdua nanya Roh Kudus, waktu membaca firman kita, waktu membaca firman itu hanya membaca terus Tuhan, Roh Kudus tolong beritahu aku tentang ini, ayat ini, ayat ini. Jadi ada hubungan cuma berduaan saja dengan Sang Firman, dengan Dia, atau ngobrol ya, ngobrol dengan Tuhan gitu ya. Eh, jadi waktu istri saya tahun 2020 meninggal, saya tahu saya nggak bisa sendirian setelah ditinggal istri meninggal tahun 2020, kemudian saya ngobrol dengan Bapak. Bapak, aku nggak bisa sendiri nih, aku butuh pasangan hidup lagi begitu. Ya saya ngobrol begitu ya. Saya juga curhat ya, bagaimana saya punya kriteria pasangan saya harus mengerti Injil Kristus yang sejati, Injil kasih karunia begitu ya. Jadi kita sama-sama eh, bisa melayani bersama begitu. Nah, dan banyak kriteria-kriteria lain ya. Ya, saya ngobrol begitu. Nah, itu hanya berdua saja yang tahu. Anak-anak saya nggak tahu. Eh, Apalagi yang lain-lain nggak tahu ya. Saya hanya berdua, dan fellowship ini penting ya, sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau saya punya kebutuhan tertentu,
hanya dia Bapak saja yang saya tahu dia itu luar biasa memberikan kebutuhan saya itu dengan cara yang luar biasa dan banyak kejutan-kejutan dan hal yang indah bersama dia ya. Nah itu hanya berdua saja yang saya dan Bapak yang tahu dengan Roh Kudus yang tahu begitu ya. Nah bergaul intim dengan Tuhan ini membuat kita tahu dan mengenal kehendak Tuhan tentang kekayaan ya. Jadi kita itu waktu bergaul intim fellowship dengan Tuhan itu membuat kita itu tahu dan mengenal kehendak Tuhan tentang kekayaan, begitu, tentang keuangan, tentang kemakmuran, ya. Nah, kemudian berikutnya yakin ya akan janji-janji Tuhan mengenai kekayaan rohani dan jasmani. Jadi fellowship itu membuat kita itu yakin akan janji-janji Tuhan mengenai kekayaan rohani dan jasmani. Terus dengan fellowship itu kita bisa dipertemukan ya dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan menjadi saluran berkat keuangan. Nah, ini ketemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat itu susah itu, hanya Tuhan yang bisa mempertemukan. Kalau kata orang tuh ngomongnya kebetulan, kebetulan, kebetulan. Kadang-kadang orang ngomongnya kebetulan, padahal ini Tuhan itu dengan kasihnya, dia bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan ini sulit kalau manusia yang merencanakan. Hanya dia yang mampu mempertemukan kita ya. Nah, kemudian juga dengan fellowship itu kita bisa dituntun untuk menabur di tempat yang subur dan menuainya ya. Berikutnya eh, fellowship ini membuat kita menerima hikmat dan pengetahuan tentang keuangan ya dan menyadari karunia dan kuasa untuk menikmati kekayaan. Jadi ada 7 hal ya untuk mengalami terobosan keuangan. Yang pertama ini yang paling utama ya, yaitu bergaul intim dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Sehingga yang berikutnya adalah kita bisa mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan. Khususnya dalam pembicaraan sekarang ini tentang kekayaan ya. Padahal banyak sekali ya, kita bisa mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan tentang kesehatan. Apakah Tuhan kita itu ingin kita sehat ya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang kekayaan atau keuangan ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Ya. Nah, setiap orang Kristen sangat perlu mempertanyakan dan merenungkan hal ini ya. Apakah Tuhan menghendaki kita kaya? Begitu, ya. Nah, jawabannya ya adalah pasti ya, ya. Saya nggak ragu-ragu lagi. Saya mengenal Bapak saya itu nggak ragu-ragu lagi. Saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan, Bapak saya menghendaki saya kaya, makmur, juga sehat, begitu ya. Sama seperti saya punya anak, dan juga teman-teman Bapak Ibu semua ya yang punya anak, ingin anak-anak kita itu sehat, kemudian berhasil, sukses, ya diberkati berlimpah-limpah. Tentu itu banyak uang ya. Ya, jadi tentu banyak orang Kristen kalau yang nggak ngerti, wah seperti anti banyak uang. Padahal kepingin punya banyak uang tapi anti ya banyak uang. Padahal banyak uang tuh nggak salah loh, bro and sis ya. Punya banyak uang tuh nggak salah. Itu kehendak Bapa itu kita memiliki banyak uang kita supaya bisa menjadi berkat, bisa memberi kebutuhan-kebutuhan primer dan menjadi berkat begitu ya. Yang nggak boleh itu bukannya banyak uang ya, tapi adalah akar dari segala kejahatan bukan banyak uang ya, bro and sis ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan banyak uang, cinta uang. Itu akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memberi uanglah banyak orang jatuh dalam em, menyimpang dari iman dan jatuh dalam penderitaan-penderitaan yang tidak perlu sebetulnya. Begitu ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi banyak uang itu nggak masalah. Kita nggak bisa memberi berkat jasmani yang butuh uang, perlu uang, kalau kita nggak punya uang gitu kan. Jadi memberi berkat jasmani itu perlu uang gitu. Karena itu kita kalau punya banyak uang kita bisa menjadi berkat gitu. Orang kelaparan kan dikasihnya bukan hanya doa dengan ataupun sikap yang damai penuh penuh kasih, tapi juga kita bisa memberi dengan makanan begitu kan, berkat fisik begitu. Nah, itu
Di dunia ini kita perlu uang gitu ya. Tapi uang bukan segalanya. Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. Dialah sumber segalanya, sumber kehidupan, sumber keuangan kita, sumber segalanya itu Tuhan kita. Di dunia ini, di bumi ini, kita kan hidup di dunia ini perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Tuhan Yesus Kristuslah adalah segalanya ya. Jadi Tuhan menghendaki kita kaya, seperti Bapak Ibu punya anak, menghendaki anak-anak kita sukses, berhasil, kaya dan makmur, begitu kan? Sehat juga. Nah, Tuhan menghendaki kita kaya, kehendak Bapak ialah anak-anaknya menjadi kaya. Ini terbukti ya dari perkataan-perkataan Tuhan yang kekal dan diwujudkan dalam kehidupan kita yang percaya. Seperti tertulis 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, terjemahan lain TPT mengatakan di dalam Kristus kamu telah dibuat sangat kaya dalam segala hal. Wow, dibuat sangat-sangat kaya dalam segala hal. Kamu telah diberkati dengan kekayaan ucapan yang diilhami dan kekayaan yang datang dari pengetahuanmu yang mendalam tentang Dia. Ini menurut TPT ya, The Passion Translation ya, 1 Korintus 1 ayat 5. Jadi yang luar biasa, kita ini sudah di dalam Kristus, kita sudah dibuat sangat kaya dalam segala hal loh. Dahsyat kan, bro? Keren kan kita ini ya, Bro and Sis ya. Kita ini keren sekali, dibuat sangat kaya di dalam Dia, di dalam Kristus ya, dalam segala hal loh. Dan juga di sini ditekankan ternyata kamu telah diberkati dengan kekayaan ucapan yang diilhami dan kekayaan yang datang dari pengetahuanmu yang mendalam tentang Dia. Ternyata kita itu sangat kaya dalam segala hal dan ditekankan di sini kekayaan ucapan ya. Kita itu kaya tentang ucapan yang diilhami sehingga dengan berkata-kata yang diilhami dari roh ini kita bisa memanifestasikan, mewujudkan kekayaan yang rohani ini menuju kekayaan jasmani dengan kekayaan ucapan yang diilhami dari roh ini. Misalkan menyebutkan aku kaya, makmur, sukses, berhasil, sejahtera. Jadi itu tuh kekayaan ucapan yang diilhami oleh roh. Kita mengatakan perkataan-perkataan roh, yaitu salah satunya 1 Korintus 1 ayat 5 ini, bahwa aku kaya dalam segala hal. Aku kaya, sukses, berhasil, sejahtera. Itu perkataan-perkataan yang diucapkan oleh ilham dari roh ya, dari perkataan-perkataan roh kudus ya, roh Tuhan, Tuhan sendiri. Sang firman itu sendiri yang mengurapi kita ya. Jadi ini dikatakan bahwa kita ini diberikan kekayaan yang sangat kaya dalam segala hal, termasuk kekayaan ucapan dan kekayaan tentang pengenalan akan Tuhan ya, luar biasa ya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu membuat kita itu kaya dalam segala hal dan dikatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat kasih karunia itu berlipat ganda ya, luar biasa ya. Ternyata pengenalan Tuhan itu membuat kita itu menerima kasih karunia yang berlipat ganda, berlipat-lipat begitu dahsyat ya, Bro and Sis ya. Nah, kekayaan Tuhan dari Tuhan itu melingkupi kekayaan rohani, kekayaan jiwani, dan kekayaan jasmani. Nah, ini banyak orang Kristen mengotak-ngotakkan gitu ya. Kita itu melingkupi seluruhnya loh, kekayaan rohani, kekayaan jiwani, dan kekayaan jasmani. Jadi kaya di sini itu melingkupi segalanya yang dari Tuhan begitu ya. Karena Tuhan tuh tahu semua. Kita di dunia ini dia sudah membawa kita hidup di dunia ini, di bumi ini butuh uang. Ya, dan dia tahu kita dalam kehidupan jasmani bukan hanya soal roh-roh doang, rohaninya doang enggak. Dia tahu jiwa kita, dia tahu jasmani kita. Ya, seperti eh, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang punya anak, saya punya anak. Saya sayang banget sama anak saya. Bapak Ibu juga sayang banget dong sama anak Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya apakah Bapak Ibu itu pernah menghitung rambut kepala anak Bapak Ibu? Nggak pernah kan? Saya juga nggak pernah, walaupun sesayang-sayangnya saya ke anak saya nggak pernah menghitung rambut anak saya. Tetapi yang luar biasa, Bapak kita itu tahu, Bapak Surgawi kita tahu jumlah rambut kepala kita. Dahsyat ya. Wow, keren ya, Bro and Sis ya. Nah, jadi dia tahu juga kita di bumi ini butuh uang.
butuh kekayaan yang jasmani begitu ya. Dia bukan hanya memberikan kekayaan rohani, tapi juga kekayaan jiwani, kemudian termanifestasi kepada kekayaan jasmani. Begitu ya, Bro Ensis ya. Nah, kekayaan rohani ini ialah Kristus sendiri ya, yang tinggal di dalam kita ya. Di Kolose 1 ayat 27, 2 Korintus 13 ayat 5 ya. Bahwa Kristus itu adalah harta kekayaan kita yang luar biasa, yang tak tertinggi ya, tak terkira ya. Kristus itu sendiri. Dari kekayaan rohani ini mengalir ke kekayaan jiwani, lalu ke kekayaan jasmani. Begitu ya, Francis ya. Jadi kekayaan kekayaan jiwani ini kita itu contohnya memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan sukacita, kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus kekayaan jasmani ya seperti contohnya tubuh yang sehat, ada rumah, ada kendaraan, ada uang ya. Termasuk semua itu adalah kekayaan materi ya, kekayaan jasmani ini. Nah, kekayaan rohani menentukan kekayaan jasmani, namun kekayaan jasmani tidak selalu menunjukkan kekayaan rohani. Ini kata-kata yang saya dapat ya. Saya buat kekayaan rohani menentukan kekayaan jasmani. Namun kekayaan jasmani tidak selalu menunjukkan kekayaan rohani. Jadi yang utama itu kita menyadari kita sudah memperoleh kekayaan rohani itu. Kita sudah memiliki kekayaan rohani. Kita sudah diberikan ya kekayaan rohani ini. Nanti di bawah akan berikutnya akan dijelaskan lagi ya tentang berkat rohani yang sudah diberikan di dalam Kristus ya di alam surgawi kepada kita ya. Nah, Tuhan itu menghendaki kita kaya, baik kaya rohani, kaya jiwani, dan kaya jasmani. Kaya jasmani ini termasuk banyak uang ya. Jadi orang Kristen tidak perlu anti banyak uang ya, Bro Ensis ya. Bro Ensis nggak perlu anti banyak uang. Jangan dikira ada orang berpikirnya, oh kalau miskinku lebih rohani daripada yang kaya. Siapa bilang? Itu tidak alkitabiah ya, Bro Ensis ya. Jadi orang miskin itu katanya lebih rohani. Kata siapa? Itu bukan kata firman Tuhan, bukan kata Tuhan ya. Jadi salah besar ya Bro Ensis ya. Itu perkataan orang yang tidak memahami ya firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi orang Kristen itu tidak perlu anti banyak uang. Memiliki banyak uang itu bukan masalah. Yang menjadi masalah bagi orang Kristen ya cinta uang tadi ya. Karena cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa loh dirinya dengan berbagai-bagai duka, berbagai-bagai kesedihan. Ya. Nah, jadi paket kekayaan yang lengkap dari Tuhan sebagai Bapa kita yang merupakan sumber segalanya. Kita tidak perlu membatasi kekayaan yang lengkap dari Bapa atas kita ya anak-anaknya. Terimalah kekayaan yang tak terbatas dari Bapa yang sangat mengasihi kita di dalam Kristus ya. Di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi di sini dikatakan jelas ya bahwa Yesus Kristus itu Ia yang kaya rela menjadi miskin ya, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Memang Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang tadinya adalah Roh me, mengosongkan dirinya ya menjadi manusia di bumi ini ya. Dia menanggalkan kesetaraannya dengan Tuhan, dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba ya. Hamba itu kan miskin ya. Eh, Dia menanggalkan setara kekayaannya yang setara dengan Tuhan Bapa, dia menanggalkan, mengosongkan dirinya ya, menjadi miskin ya, menjadi manusia yang hamba begitu ya. Bahkan di kayu salib dia pun eh, nggak nggak memakai apapun ya, disalib begitu ya, sampai jubahnya itu di di apa di diundi ya, diperebutkan ya oleh perwira-perwira untuk ngambil jubahnya, tapi akhirnya diundi begitu ya. Nah, jadi memang dia miskin untuk supaya kita kaya ya.
begitu ya. Dengan kemiskinannya itu kita supaya menjadi kaya. Jadi begitu besar kasih Yesus pada kita sehingga Yesus rela miskin secara jasmani ya, demi kita menjadi kaya secara lengkap termasuk kaya jasmani. Begitu ya. Jadi 2 Korintus 8 ayat 9 itu jelas sekali kemiskinannya itu adalah kemiskinan jasmani, begitu ya. Eh, supaya kita menjadi kaya secara jasmani juga, begitu. Nah, ketiga ya, jadi yang pertama tadi adalah fellowship dengan Tuhan, yang kedua adalah mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan, ya, tentang kekayaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah yakin akan janji-janji Tuhan mengenai kekayaan rohani dan jasmani. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam surgawi di dalam Kristus. Jadi ini dikatakan bahwa berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Sudah ya, bukan belum. Sudah. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam surgawi di dalam Kristus. Jadi kita ini sudah memiliki segala berkat rohani. Ya, jadi berkat rohani itu berkat spiritual. Berkat rohani ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah pneumatikos ya. Pneumatikos ya. Yang artinya pneumatikos itu memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang merupakan milik Roh Tuhan. Jadi berkat pneumatikos itu adalah memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang merupakan milik Roh Tuhan. Jadi segala berkat kita ini yang dari Tuhan itu sebutnya berkat pneumatikos, terutama berkat rohani, ya itu adalah berkat yang dari Roh Tuhan sampai termanifestasi yang jasmani pun itu adalah berkat dari Tuhan, milik Roh Tuhan diberikan pada kita ya. Nah, berkat rohani yang merupakan berkat dari Roh Tuhan ini menjadikan kita mengalami kemakmuran rohani. Kemakmuran rohani akan terwujud atau termanifestasi dalam segala segi kehidupan kita, termasuk kemakmuran materi ya, keuangannya. Nah, berikutnya janji Tuhan di Roma 4 ayat 13, 16, dan Roma 4 ayat 23 sampai 24 ya. Roma 4 ayat 13 dikatakan, sebab janji yang diberikan pada Abraham atau kepada keturunannya untuk menjadi pewaris dunia, bukanlah karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh iman. Wow, keren ya, Bro and Sis ya. Kita orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan sudah lahir baru itu menjadi pewaris dunia. Jadi janji yang diberikan pada Abraham itu juga kepada keturunannya, yaitu kita ya, menjadi pewaris dunia ya. Itu kebenaran oleh iman karena kita percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita keturunan Abraham jadinya ya. Menurut Galatia 3 ayat 29 ya. Bahwa kita ini adalah milik Kristus ya. Kita itu adalah milik Kristus, dikatakan Galatia 3:29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Jadi kita ini adalah keturunan Abraham karena kita milik Kristus ya. Nah, Roma 4 ayat 16 dikatakan bahwa oleh karena janji ini berasal dari iman, sehingga berdasarkan anugerah, berdasarkan kasih karunia, janji itu menjadi pasti. Wah, pasti bagi semua keturunan Abraham, yaitu Bro and Sis dan saya ya. Bukan hanya bagi mereka yang berasal dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang berasal dari iman Abraham, yang adalah bapa dari kita semua. Wow, keren ya. Bro and Sis menerima berkat ini ya, menjadi pewaris dunia. Keren ya. Dan ayat 23 dikatakan, Roma 4 ayat 23, namun perkataan hal itu diperhitungkan padanya tidak ditulis untuk Abraham saja, melainkan juga diperhitungkan bagi kita, bagi Bro and Sis dan saya ya, bagi kita karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian. Jadi Tuhan itu telah berjanji pada Abraham bahwa ia menjadi pewaris, ahli waris dunia ya. Namun janji Tuhan diberikan bukan hanya kepada Abraham saja, melainkan juga pada keturunannya, yaitu kita yang merupakan milik Kristus ya.
sesuai tadi ya Galatia 3:29 bahwa kita itu milik Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan ya. Nah, kita juga menjadi pewaris dunia oleh karena kita milik Kristus ya. Nah, kata dunia di sini pewaris dunia, kata dunia di sini dalam bahasa Yunani adalah kosmos, yang berarti alam semesta, termasuk seluruh harta duniawi, kekayaan, keuntungan, dan kesenangan ya, Francis ya, keren ya. Jadi ini tuh meliputi seluruh harta duniawi, kekayaan, keuntungan, dan kesenangan, begitu ya. Semua ini adalah warisan kita melalui kebenaran iman di dalam Kristus dan karyanya yang sempurna di kayu salib ya. Jadi janji Tuhan ini yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita ini diteguhkan juga ya Bro Francis ya di Ibrani 6 ayat 11 sampai 18 begitu. Tapi saya bacakan Ibrani 6 ayat 13 sampai 14 dan ayat 17 sampai 18 saja ya. Nah, Ibrani 6 ayat 13 sampai 14, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham karena tidak ada yang lebih besar daripada dirinya, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Wow, sampai Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri ya. Bukan hanya berjanji, tapi juga plus ditambah bersumpah. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, aku Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku Tuhan akan membuat keturunanmu sangat banyak. Wow, Tuhan begitu luar biasa ya, begitu mengasihi kita ya, memberkati kita berlimpah-limpah. Ayat 17, Ibrani 6 ayat 17, demikian juga Tuhan karena ingin menunjukkan rancangannya yang kekal kepada mereka yang akan mewarisi apa yang dijanjikan, maka dia meneguhkan hal itu dengan sumpah. Wah, keren ya. Ayat 18, oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya yang pertama, dan sumpahnya yang kedua, yang tentang hal itu Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Wow, demi supaya rancangan yang kekal itu terjadi atas kita, supaya kita mewarisi apa yang dijanjikan itu, maka Tuhan sampai bersumpah loh. Wow, ini keren banget, Francis. Sampai Tuhan itu bersumpah supaya rancangannya kepada kita itu, rancangan yang kekal itu terjadi, supaya kita mewarisi apa yang dia ingin berikan segalanya pada kita itu diwarisi. Dia sampai bersumpah bukan hanya berjanji. Sebenarnya janji aja juga sudah cukup, Bro Francis. Tapi ini sampai bersumpah ya. Demi rancangannya yang kekal itu pada kita itu kita menerima, mewarisi apa yang dijanjikan. Wow, keren. Keren sekali ya, Bro Francis ya. Demikian hati Bapa ya kepada kita ya, anak-anaknya ya. Yang luar biasa ya. Nah, yang keempat ya, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan menjadi saluran berkat keuangan. Nah, Rut 2 ayat 3 ya. Pergilah Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ini kata-kata yang luar biasa. Kebetulan Rut berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, jadi kata kebetulan ini sebetulnya Tuhan bekerja mempertemukan ya si Rut ini dengan orang yang tepat di waktu yang tepat di tempat yang tepat. Keren. Singkat kata kalau Bro Francis mempelajari kitab Rut ini ya Bro Francis akan melihat bahwa akhirnya si Rut ini seorang janda yang miskin ya. Janda miskin loh. Janda miskin, orang Moab lagi. Waduh, orang Moab tuh kan dikutuk ya sama Tuhan, tapi dia menikah dengan anaknya si Naomi, tapi anaknya Naomi itu meninggal, tapi si Rut ini jadi janda, tapi si Rut ini kemudian ikut Naomi pergi kembali ke tanah Israel, dan si Rut ini berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku. Wah, dia dia berkata bahwa Tuhannya Israel, orang Israel itu adalah Tuhannya dia. Akhirnya karena Tuhan mendengar perkataan Rut itu dan dia itu membuat Rut dipertemukan ya dengan Boas ya. Boas ini adalah tuan tanah ya, Francis ya.
ini eh, si Ruth ini dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan singkat kata menjadi istri Boas si tuan tanah yang kaya raya. Begitu ya, Bro Ensis ya. Nah, saya mau kesaksian sedikit nih ya, Bro Ensis ya. Jadi di awal tahun 2021, sewaktu fellowship dengan Tuhan ya, saya mendapat tentang Ruth ini dan Boas, di mana Ruth bertemu Boas ya. Ruth bertemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di saat yang tepat ya. Nah, pada tahun 2021 itu pula kan saya ingin menemukan pasangan hidup yang tepat ya, karena istri saya itu meninggal tahun 2020 ya. Jadi saya kemudian tadi ya cerita fellowship dengan Bapa, dengan Tuhan itu saya ngobrol. Dan pada tahun 2021 itu saya menemukan pasangan hidup yang tepat ya. Dan bukan hanya itu, pada tahun itu pula saya diberi tanah gratis oleh oleh teman saya ya. Saya nggak pernah minta, saya tiba-tiba karena di awal tahun itu Tuhan berkata tentang Boas, Ruth, Ruth ketemu Boas, terus Boas itu tuan tanah. Tiba-tiba saya diberikan tanpa meminta ke teman, ke orang, tiba-tiba orang itu memberi saya tanah dan itu luar biasa sekali. Yang berkesan itu adalah saya itu tidak terpikir, saya cuma di awal tahun dapat tentang cerita Ruth Boaz ini tidak berpikir yang lain-lain, cuma saya ingin mendapat pasangan hidup yang tepat dengan orang yang tepat, ya. Tapi Tuhan memberikan bonus ya, saya diberi tanah karena saya mendengar perkataan, maksudnya Boaz, Boaz itu tuan tanah. Jadi saya nggak sadar waktu itu nggak sadar waktu saya diberi tanah itu saya kaget ya. Wow, keren nih Tuhan, Bapak saya ternyata apa memberikan hal yang lebih dari apa yang kita minta ya. Begitu ya, Bro Esis ya. Dan saya kemudian menyadari ternyata Boas itu tuan tanah, banyak memiliki tanah yang dijadikan pertanian dan perkebunan. Wah, keren ya. Nah, itu cerita pertama ya. Cerita yang kedua ya. Jadi cerita yang kedua pada bulan sekitar Oktober tahun 2003 ya, waktu saya fellowship dengan Tuhan, tiba-tiba saya menerima pesan Tuhan ya, untuk membeli dan menyimpan emas, begitu ya. Jadi saya berpikir, aduh, membeli dan menyimpan emas, eh, tempatnya ke siapa? Saya nggak punya channel, nggak punya sumber gitu ya. Kan emas itu saya nggak tahu, saya buta sama sekali. Ya, saya tahu tentang emas, tapi tentang emas yang asli ataupun yang sumbernya dari mana kan saya belum tahu. Nah, harga emas saat itu tuh sekitar 1 jutaan ya per gram. Dan akhir Oktober, itu kan di awal Oktober, akhir Oktober tembus 1,1 juta per gram. Wah, ini naik begini ya, emas itu ya. Nah, saat itu kan saya tidak punya channel perusahaan emas ya. Tiba-tiba ya, setelah saya mendapat waktu fellowship dengan Tuhan mendapat pesan seperti itu, sewaktu saya sedang jalan-jalan dengan istri saya di Mall Bandung ya, tiba-tiba saya mendapat telepon dari teman saya yang sudah berteman 20 tahun yang lalu ya. Ternyata teman saya ini sudah bekerja di perusahaan emas di Bandung dan perusahaannya punya 5 pabrik emas di Bandung. Serta perusahaannya sudah go public ya, terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Singkat kata ya, teman saya itu sebagai GM, General Manager E-commerce PT Hatta Dinata Abadi ya, menunjuk saya untuk sebagai orang pertama untuk menjalankan bisnis emas. Langsung saya terima tawaran itu karena Tuhan sudah memberitahu saya sebelumnya ya tentang emas ini. Artinya Tuhan bisa mempertemukan dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, di tempat atau di perusahaan yang tepat untuk kita berbisnis. Demikian juga Bro and Sis ya. Eh, Jadi ini cerita ini bukan hanya untuk saya saja, tapi buat juga untuk Bro and Sis. Ya, Bro and Sis lakukan persekutuan intim, fellowship dengan Tuhan. Nanti Tuhan bisa memberitahu sesuatu pesan, bisa membawa Bro and Sis ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Begitu ya. Dan itu bisa mengubahkan kehidupan Bro and Sis ya. Bro and Sis mengalami apa berkat ya dari pertemuan-pertemuan yang Tuhan rencanakan ya. Yang kata orang kebetulan. Yang kata orang kebetulan ya. Nah, yang kelima ya,
Dengan fellowship itu kita bisa dituntun untuk menabur di tempat yang subur dan menuai. Jadi kita akan tahu tempat yang subur ya. Waktu kita fellowship dengan Tuhan itu Tuhan mengimpartasikan dirinya, dia mengimpartasikan hikmatnya, dia mengimpartasikan kekuatannya, dia mengimpartasikan segalanya kepada kita ya. Sehingga kita bisa tahu ya, kita diberikan hikmat, menabur di tempat yang subur, dan juga menuainya. Bahkan kita juga bisa menuai apa yang kita tidak tabur ya. Yohanes 4 ayat 37 sampai 38 dikatakan, dalam hal ini benarlah perkataan itu, ada yang menabur, ada pula yang menuai. Wah, keren ya. Jadi kalau kita menabur, kita menuai ya. Dan juga aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak pernah kamu usahakan. Orang lain yang berusaha dan kamu datang memetik hasil jerih lelah mereka. Jadi ini yang luar biasa, Bapak kita juga menyediakan kita menuai apa yang tidak pernah kita usahakan. Apa yang tidak pernah kita usahakan, orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil jerih lelah mereka. Jadi luar biasa ya. Tuhan memberikan kita anugerah kasih karunia menuai apa yang tidak pernah kita tabur juga. Itu luar biasa ya. Selain apa yang kita tabur kita tuai, juga kita menuai apa yang kita tidak tabur. Dan ini dikuatkan dengan Amsal 13 ayat 22 ya, dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi ternyata orang berdosa itu punya kekayaan itu diberikan pada orang benar. Kekayaan orang berdosa, kekayaan orang fasik itu bisa diberikan pada orang benar. Ini menurut Amsal 13 ayat 22. Dan juga dikuatkan di Pengkhotbah 2 ayat 26a ya. Karena kepada orang yang dikenan Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan pada orang yang dikenan Tuhan. Nah, kabar baiknya, Bro Yesus ya, kita ini, Bro Yesus dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sudah lahir baru itu orang yang dikenan Tuhan. Demikian ya, Bro Yesus ya. Jadi Bro Yesus dan saya itu orang yang dikenan Tuhan. Dan kabar baiknya di Pengkhotbah 2 ayat 26, orang berdosa, orang fasik, orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada kita, orang yang dikenan Tuhan. Wow, keren ya. Keren. Haleluya. Keren ya, Bro Yesus ya. Ini kabar baik ya, yang melampaui akal pikiran manusia biasa. Yang keenam, menerima hikmat dan pengetahuan tentang keuangan. Jadi menerima hikmat dan pengetahuan tentang keuangan. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah membuat Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bro and sis, dalam kehidupan ini kita itu sangat perlu hikmat ini ya. Jadi di Amsal 8 dikatakan hikmat itu adalah yang terutama dalam kehidupan ini ya. Hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi hikmat itu perlu, sangat-sangat perlu, yang terutama dalam kehidupan ini itu perlu hikmat ya. Kita berhasil dalam kehidupan ini berkat hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kita dapat membuat terobosan-terobosan ya dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan lain-lain ya. Begitu ya, Bro and Sis ya. Jadi dengan hikmat ini kita dapat membuat terobosan-terobosan ya. Dan saya rindu ya, Bro and Sis semua itu mengalami terobosan-terobosan karena mendapat tuntunan dan hikmat dan dari Tuhan ini ya. Dan orang Israel tuh banyak menerima hadiah Nobel ya, Bro and Sis ya, karena Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuannya. Saudara dan saya dapat membuat terobosan-terobosan dalam bisnis, membuat alat-alat baru yang belum pernah ada, menemukan metode baru dalam bidang kesehatan, dan lain-lain ya. Ini ada contohnya ya. Di Amerika Serikat ya, ada namanya seorang bapak ya, namanya Pak Stephen K. Scott ya. Dia penulis buku rohani internasional, orang percaya Yesus sudah lahir baru, menemukan yang namanya Hydrastat nanoteknologi, produk kesehatan dan kecantikan di usia masa pensiunnya. Itu luar biasa sekali. Dan dia berkata dengan produk ini
kita dapat menyelamatkan satu generasi, begitu ya. Itu terobosan yang luar biasa ya. Ini yang pertama di dunia ya, dasar nanoteknologi ya. Dan ini luar biasa. Jadi, Francis, eh, tidak hanya Pak Stephen Cascott atau orang-orang Israel yang mendapat hadiah Nobel, Bro Ensis dia dapat menemukan hal yang luar biasa dari Tuhan ya. Suatu alat-alat baru atau metode baru atau produk baru begitu ya, yang bisa menolong masyarakat luas ya, masyarakat di dunia ini. Ya, rata-rata penemuan hadiah Nobel itu kan untuk menolong masyarakat ya, begitu ya, Bro Ensis ya. Nah, selain itu ya, Bro Ensis ya, kita ini perlu belajar tentang keuangan dari Roh Kudus ini ya, dan sumber-sumber yang ahli di bidangnya. Jadi dikatakan Roh Kudus itu kan mengajari kita segala sesuatu. Karena mengajari segala sesuatu ya di bidang keuangan dia bisa mengajari kita segala sesuatu dan juga menunjukkan sumber-sumber yang ahli di bidangnya sehingga kita bisa belajar lebih cepat. Misalnya ya, kalau mau belajar saham, kita perlu belajar dari Warren Buffett. Nah, itu yang terkenal di dunia ya. Atau untuk Indonesia Lock Heng Hong dan banyak lagi yang lain ya. Dan saya mempelajari semua untuk bidang keuangan, tentang saham saya belajar, tentang emas saya belajar, banyak banyak bidang keuangan saya mempelajari, Bro Ensis. Kata orang gini, investasi yang penting itu adalah investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu maksudnya kita tuh perlu mengeluarkan dana untuk kita belajar, mengeluarkan dana dan waktu untuk kita belajar, untuk kita memahami bidang yang kita saat ini gumuli, misalkan tentang keuangan, kita perlu belajar saham, perlu belajar hal yang apa ditunjukkan Roh Kudus ya untuk kita mempelajarinya. Kadang-kadang juga kita Roh Kudus memberitahu, memberi pesan untuk kita, oh waktu di saham kamu beli ini misalkan. Itu bisa terjadi Bro Yesus ya. Jangan dikira Roh Kudus itu hanya bicara, orang berpikir Roh Kudus itu hanya bicara yang rohani-rohani itu. Enggak. Roh Kudus itu bicara dalam segala macam segi kehidupan kita dan jangan membatasi Tuhan itu dengan pikiran kita ya. Oh, kalau di Komsel tuh nggak boleh ngomong bisnis, harus yang rohani-rohani gitu. Kalau melayani itu hanya di gereja, enggak ya Bro Yesus ya. Itu manusia memetak-metakkan, membatasi Tuhan. Kita itu hidup menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita dalam bisnis, kita juga melayani menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Begitu ya Bro Yesus ya. Jangan kita dikotak-kotak oleh pikiran sendiri atau orang lain yang mengotak-ngotakkan itu, kita ikutan begitu Bro Yesus. Kita harus menerobos hal itu ya. Kita perlu mengetahui bahwa Roh Kudus itu juga mengajari kita banyak hal, mengajari segala sesuatu itu ya banyak hal ya, Bro Yesus ya. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh ya, yang terakhir, menyadari karunia dan kuasa menikmati kekayaan. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang kepadanya Tuhan berikan kekayaan dan kemakmuran dan kuasa untuk menikmati dan menerima bagiannya serta bersukacita dalam diri lelahnya, ini pun adalah karunia Tuhan. Jadi kita punya kabar baik, Mbak Bro Insist, bukan hanya diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan seperti tertulis dalam Ulangan 8 ayat 18. Di Ulangan 8 ayat 18 itu waktu zaman perjanjian lama Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan ya. Itu untuk orang perjanjian lama. Tapi di kita, di orang perjanjian baru, di masa perjanjian baru ini, setelah Yesus mati dan bangkit, dan dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Bapa, itu kita sudah menerima kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan yang luar biasa kuasa untuk menikmati kekayaan Tuhan ini. Sadarilah itu, Mbak, kita sudah menerimanya. Begitu ya, Bro Yesus ya. Nah, jadi kebanyakan orang Kristen itu tidak menyadari dia sudah memiliki segalanya, ya. Ya, yang untuk roh itu dia sudah memiliki segalanya. Tuhan sudah memiliki segalanya. Tadi ya berkat rohani itu sudah diberikan segalanya. Kita sudah memiliki segalanya. Ya. Nah, ringkasan ya, Bro Ensis ya. Ada 7 hal yang perlu kita pahami untuk kita mengalami terobosan keuangan. Yang pertama, bersekutu, bergaul intim atau fellowship dengan Tuhan ya. Yang kedua,
mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan tentang kekayaan. Bahwa kehendak Tuhan untuk kita kaya itu ya. Tuhan tidak menghendaki kita miskin ya. Nggak ada ayatnya Tuhan menghendaki kita miskin ya. Yang ada adalah Tuhan menghendaki kita kaya. Ia menghendaki kita kaya, begitu ya. Nah, yang ketiga, yakin akan janji-janji Tuhan mengenai kekayaan rohani dan jasmani. Jadi memang yang diberikan tuh yang rohani, tapi itu tuh bisa masuk ke jiwa dan ke jasmani juga. Jadi jiwa kita ini bisa kaya, makmur ya, seperti dikatakan di Rasul Yohanes ya, dikatakan di ketiga Yohanes 1 ayat 2 ya, bahwa supaya jiwa kita ini itu sehat dan makmur ya, sama seperti jiwa kita makmur, maka demikian kita, jasmani kita bisa sehat dan makmur, begitu ya. Jadi janji Tuhan itu mengenai kekayaan bukan hanya di bidang rohani saja, tapi termasuk jiwani dan jasmani ya, terwujud di jasmani juga. Yang keempat, dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan menjadi saluran berkat keuangan ya. Yang kelima, dituntut untuk menabur di tempat yang subur dan menuai. Yang keenam, menerima hikmat dan pengetahuan tentang keuangan. Jadi kita perlu belajar tentang bidang, misalkan kalau kita mau keuangan untuk mengalami breakthrough, kita harus belajar tentang keuangan. Supaya uang itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang terus. Ya, kita harus membuat uang yang bekerja untuk kita. Dan kita, uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Begitu ya, Francis ya. Dan ketujuh, yang terakhir menyadari karunia dan kuasa menikmati kekayaan. Nah, Francis, di dunia ini kita perlu uang ya, namun uang bukan segalanya. Bapalah segalanya bagi kita. Bapak atau Aba adalah sumber segala kehidupan kita, sumber keuangan kita juga. Ya, Francis ya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.